Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Anak-anakku semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, insyaallah ila yaumil qiyamah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semua yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, alhamdulillah di hari ini tentunya kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa melaksanakan amal soleh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan 3 macam tingkatan puasa. Sekali lagi, Ustadz akan menyampaikan 3 tingkatan puasa. Yang pertama yaitu puasa shawmul umum atau disebut puasanya orang-orang awam, yaitu puasa menahan lapar, dahaga, dan menahan hawa nafsu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang umum kebanyakan ya. Tetapi untuk puasa yang umum ini, puasa yang awam, ini adalah tingkatan puasa yang rendah ya. Jadi harapannya kita nanti bisa melaksanakan puasa yang tingkatan yang berikutnya ya. Karena tingkatan puasa yang pertama ini hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak menjaga anggota tubuh yang lainnya untuk menahan diri dari perbuatan yang maksiat ya. Berikutnya saya akan sampaikan yang kedua, yaitu puasa shawmul khusus atau puasa khusus, yaitu puasa yang mana tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi dia bisa lebih baik lagi, yaitu menahan anggota badannya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, seperti menjaga penglihatan kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik, menjaga pendengaran kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik, terus menjaga mulut kita untuk tidak berbicara yang kotor, berkata kasar, berbohong, dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan yang tidak baik untuk kita jauhi. Tidak hanya penglihatan, pendengaran, ataupun ucapan saja, akan tetapi tangan dan kaki juga digunakan untuk yang baik-baik saja. Kalau tangan tidak digunakan untuk mengambil hak milik orang lain, seperti mencuri atau mengambil barang teman kita yang bukan punya kita sendiri. Kalau kaki kita gunakan untuk menuju tempat-tempat yang baik, seperti masjid, sekolah, tempat-tempat menimba ilmu, dan tempat-tempat baik yang lainnya. Kemudian puasa yang ketiga yaitu puasa shawmul khususil khusus, yaitu puasa yang istimewa ya, puasa yang istimewa yang lebih dari tingkatan yang satu dan tingkatan yang kedua, yaitu puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja ataupun menahan anggota tubuh kita dari perbuatan yang maksiat. Lebih dari itu, yaitu puasa yang mana hatinya kita selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadirkan segala aktivitas yang dia lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan puasa yang ketiga. Baik anak-anak, dari ketiga tingkatan puasa itu yang Ustadz sampaikan, kira-kira kalian berada di posisi yang keberapa ya? Ustadz doakan mudah-mudahan dan harapannya kita bisa berada di tingkatan puasa yang ketiga, yaitu puasa yang istimewa. Bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga saja ataupun menahan anggota tubuh kita dari sesuatu yang tidak baik,
lebih dari itu, yaitu kita selalu menghadirkan niat kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aktivitas yang kita lakukan semata-mata semuanya hanya untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika puasa kita baik, insya Allah tujuan puasa itu akan kita dapatkan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, tujuan berpuasa yaitu untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena sebaik-baik orang di mata Allah yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang terakhir, Ustadz mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan selalu, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan lupa sholat, berdoa, membaca Al-Quran, dan membantu kedua orang tua. Sedikit yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.